sehat itu dalam konteksnya kita sebagai orang beriman adalah sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, akalnya sehat. Ya, kemudian raga dalam konteks kita ya raga yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi yang lucunya atau mungkin menyedihkan atau bukan menyedihkan tapi yang kalian kita nggak sadar gitu ya bahwa apapun yang masuk dalam tubuh kita ini ketika ada sesuatu yang bermasalah dia tidak akan bisa dirasakan dengan sempurna. Contoh begini. Nah, di depan saya ini misalkan ada apel. Ya, di depan saya ini ada apel. Nah, pertanyaan saya adalah apel ini sejatinya nih katakanlah ini apel yang bagus gitu, apel yang apa namanya crunchy ya, renyah gitu kan, kemudian apel yang manis ya, yang dari katakanlah produk yang terbaik ya, bebas pestisida segala macam lah. Nah, sejatinya kalau orang dalam kondisi badannya sehat ya, badannya sehat, hatinya sehat, raganya sehat, hatinya sehat, maka apel ini akan memberikan apa namanya rasa yang sempurna untuk diri kita ya, atau lidah ke lidah kita. Tapi ya ada tapinya. Ketika ada katakanlah oke, fisiknya oke, raganya oke ya, apa namanya dia bisa ngunyah dengan baik ya, apa tuh namanya dia bisa pegang ini ya, gigi-giginya berfungsi dengan sempurna, tapi apel ini tidak akan bisa dirasakan secara optimal ya oleh tubuh seseorang, bahkan bisa jadi akan jadi masalah kalau seandainya sang orang atau si orang yang memakan apel ini dia sedang bermasalah dalam hati atau kolbunya. Ketika dia sedih berlebihan, ketika dia takut berlebihan, ketika dia cemas berlebihan, maka boro-boro bisa makan apel ini. Apel ini nggak menarik buat dia. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kita pahami sekali jamaah sekalian bahwa ini tidak akan bisa kita makan. Ya, kalaupun kita makan atau dimakan oleh seseorang, apakah apel ini bisa menimbulkan katakanlah masalah kolesterol dalam tubuh seseorang? Yang kita tahu bahwa apel ini ya justru malah katakanlah dia sangat baik untuk merontokkan kolesterol yang jahat dalam tubuh seseorang yang berlebihan misalnya kayak begitu. Maka bisa jadi justru malah sebaliknya. Apakah apel ini bisa menimbulkan asam urat pada tubuh seseorang? Bisa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya itu loh? Atau pertanyaan bagaimana caranya? Ya. Kalau mungkin jawaban sederhananya adalah ketika seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu memiliki racun ya atau intox ya racun lah mungkin gitu ya, racun yang bersemayam dalam kolbunya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, bahkan dalam akalnya sehingga menjadi nggak sehat, yang tadi racun tersebut terlempar pada apel ini misalkan ya. Maksudnya gimana? Kalau seseorang makan apel ini misalkan, lalu dia mengatakan, aduh nih kalau saya makan apel ini jangan-jangan gula darah saya bisa naik nih. Nah gitu loh. Terus diulang-ulang kayak begitu sehingga dia meyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran, maka apel ini sudah terlempar racun hati dari seseorang tadi. Ya mungkin kalau digunakan bahasa itunya, bahasa bahasa ruqyahnya, mungkin terlempar ain dari orang itu sendiri atau kalimat-kalimat yang buruk dari orang tadi dalam bentuk kecurigaan. Nah, makanya kalau udah kayak begitu dia tidak akan bisa dirasakan tidak akan bisa dirasakan secara sempurna oleh seseorang.